Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kekuasaan Allah, kita dipertemukan pada majelis yang insyaallah penuh dengan barakah, yaitu Levia Sama, Leviatan Ngaji Seputar Agama. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita dan senantiasa memberikan kesempatan serta kesehatan untuk kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sebagaimana dalam rangka melanjutkan Levia Sama yang kemarin kita bahas, pada kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menjaga konsistensi beribadah di bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, imawan dan imawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang menjadi viral kali ini bahwa ketika hendak akan datang bulan suci Ramadan, banyak sekali umat Islam yang kemudian berlomba-lomba dalam melakukan hal kebaikan dalam bentuk apapun itu. Memperbanyak sholawat, memperbanyak infak, sedekah, melakukan i'tikaf, memperbanyak bacaan Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah yang lain yang jarang sekali dilakukan ketika di luar bulan suci Ramadan. Namun sayangnya, kenapa kebaikan itu atau ibadah-ibadah itu dilakukan hanya ketika datangnya bulan suci Ramadan saja? Teman-teman sekalian, imawan dan imawati dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika bulan suci Ramadan telah tiba, setidaknya ada 3 amalan yang akan sering dilakukan oleh kita. Pertama adalah ibadah puasa. Bagaimana kita ketahui bersama, pada ayat yang sangat familiar sekali, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu yang diwajibkan pula untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini adalah kalimat iman dan kalimat takwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan pada hakikatnya ketika seseorang yang melakukan puasa maka akan mendapatkan gelar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan puasa, Allah tidak menyebutkan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun. Allah tidak menyebutkan wahai manusia. Allah tidak menyebutkan wahai umat Islam. Tidak. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, teman-teman imawan dan imawati dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa, tidak semua orang Allah perintahkan. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang merasa dirinya iman kepada Allah, yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Makanya ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang dalam menjalankan ibadah puasa yang lalu kemudian di dalam puasa itu memposisikan dirinya sebagai orang yang beriman, maka niscaya esensi dari puasa sebagaimana Allah tetapkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut. Bagaimana maksud orang-orang yang takut? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa mampu menjalankan segala bentuk apapun perintah Allah dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk larangan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
adalah ibadah salat tarawih. Sebagaimana kita ketahui, ketika di bulan suci Ramadan banyak orang yang berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan qiyamul lail, yang dimana sangat jarang sekali dilakukan oleh kita di luar bulan suci Ramadan. Hanya dilakukan beberapa orang saja. Namun yang perlu kita ketahui, bukan berapa banyak rakaat yang kita lakukan, tapi apa hikmah dibalik salat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu menjadi benteng dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Mohon maaf teman-teman sekalian, yang menjadi perselisihan, kenapa banyak orang yang sholat dan juga kenapa juga banyak orang yang melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bahkan keduanya ini berkejar-kejaran. Ya. Lalu apa yang disalahkan? Apakah sholatnya kah? Atau sholatnya kah? Maka dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika seorang mampu melaksanakan sholat, maka pada hakikatnya esensi yang semestinya ia dapatkan adalah dia mampu berbuat keji dan mungkar. Ketika di bulan suci Ramadan, luar biasa amalan yang kita lakukan ketika sholat tarawih ataupun sholat wajib. Berapa rakaat sudah yang kita lakukan? Tapi kita berkoreksi diri, bermuhasabah diri. Dari beribu-ribu, beratus-ratus rakaat yang kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan, berapa persen? Berapa persen dari rakaat yang kita lakukan lalu kemudian menjadi benteng diri kita dari berbuat keji dan mungkar? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindarkan dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Imawan dan imawati yang dimuliakan oleh Allah serta para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah amalan bacaan Al-Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan, seringkali orang berlomba-lomba sekali untuk membaca Al-Qur'an, memperbanyak Al-Qur'an. Bahkan lebih dari satu kali ketika di bulan suci Ramadan melakukan khataman Quran. Lebih dari satu. Masya Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ." Sesungguhnya orang yang mukmin itu ketika dibacakan nama-nama Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah dia bertawakal, berserah diri kepada Allah. Afwan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi kita tanya pada diri kita. Yang dipertanyakan oleh Allah bukanlah soal nominal, bukan soal kuantitas, bukan soal angka, berapa ayat yang kita baca, bukan. Tapi berapa ayat-ayat yang kita baca lalu kemudian merubah gaya hidup kita yang kemudian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala iman kita percayakan. Yang kemudian dengan bacaan Al-Quran kita, dengan mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu kemudian iman kita bertambah. Mengumandangkan nama-nama Allah ataupun mendengarkan nama-nama Allah, yang kemudian membuat hati kita bergerak cepat untuk menuju panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu salawat,
ataupun adzan-adzan yang dikumandangkan oleh para muadzin di masjid ataupun mushola di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, teman-temanku yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua bagaimana caranya kita mampu menjaga konsistensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketika kita mampu menjalankan dengan konsisten, akan kita dapatkan esensi atau hikmah di balik ibadah yang Allah perintahkan. Entah itu puasa, salat, ataupun baca Al-Quran. Yang pertama adalah meluruskan niat ibadah kepada Allah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur yang lain. Dan yang kedua adalah merubah gaya hidup kita untuk tidak menggantungkan kepada orang lain. Artinya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempasrahkan kehidupan dan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.